Kelompok 11, 10 IPS 1 mempersembahkan Ratenggaro. Terletak di kawasan Desa Umbung Bangedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Ratenggaro adalah sebuah desa yang masih sangat kental dengan budayanya loh guys. Tak hanya kebudayaannya, desa Ratenggaro ini juga kaya akan keindahan alam atau pesona alamnya. Namun, di balik itu semua, Ratenggaro menyimpan sejuta cerita. Nah, di kesempatan kali ini, kelompok 11 mau ngajak kalian nih untuk berkeliling desa Ratenggaro. Tapi, sebelum kita berkeliling desa Ratenggaro, kami mau cerita nih bagaimana sejarah terbentuknya desa Ratenggaro ini. Ratenggaro sendiri berasal dari kata rate yang berarti kuburan dan garo atau gaura yaitu nama suku pertama yang tinggal di kampung tersebut. Saat perang antar suku, kampung ini berhasil direbut dari suku Garo. Korban yang kalah perang dikuburkan dalam kubur batu di desa tersebut. Nah, itu tadi teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana sejarah awal terbentuknya desa Ratenggaro ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan apa sih kepercayaan utama dari masyarakat Ratenggaro ini. Kepercayaan utama masyarakat desa adat Ratenggaro adalah marapu, yakni kegiatan pemujaan terhadap para leluhur yang masih menjadi tradisi yang dipegang teguh. Tradisi ini mempengaruhi bentuk rumah yang mereka tempati. Rumah-rumah penduduk merupakan rumah panggung dengan menara atap yang menjulang tinggi. Tinggi menara atapnya bahkan ada yang mencapai 30 meter dan tertinggi di antara menara-menara rumah adat yang ada di Pulau Sumba. Menara atap yang menjulang tinggi selain melambangkan status sosial, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur, sehingga rumah selain dijadikan sebagai tempat tinggal, juga berfungsi sebagai sarana pemujaan. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah membahas soal sejarah dan juga kepercayaan utama dari masyarakat Sumba. Selanjutnya kita akan membahas soal warisan budaya dari masyarakat Sumba. Salah satu yang paling terkenal adalah kain tenun Sumba. Untuk menciptakan sebuah kain tenun, maka dibutuhkan sebuah alat tenun. Alat tenun adalah alat atau mesin untuk menenun barang menjadi tekstil. Orang Mesir kuno dan juga orang Cina kuno sudah mengenal alat tenun bukan mesin sejak 4000 sebelum Masehi. Jadi, teknik tenun yang digunakan masih sangat tradisional. Masyarakat Sumba sendiri membuat kain tenun ini menggunakan cara tradisional yang pengerjaannya cukup rumit dan membutuhkan ketelatenan. Proses pembuatannya bisa memakan waktu hingga 3 tahun lamanya. Hal ini yang membuat kain ini begitu istimewa. Tak heran bila kain tenun ini bisa dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Setiap motif yang terdapat pada kain tenun ini juga memiliki maknanya masing-masing. Contohnya, motif kuda pada kain tenun Sumba yang melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsaan karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Posisi kuda dianggap hampir sejajar dengan arwah nenek moyang. Tak hanya kain tenun, batu besar yang identik dengan zaman Megalitikum bisa ditemukan dengan mudah di Pulau Sumba, khususnya di desa Ratenggaro ini. Karena tradisi batu besar pada zaman purba terus dijaga oleh masyarakat pulau ini. Hampir setiap rumah minimal memiliki satu kuburan batu. Kuburan itu biasanya dibangun di depan rumah mereka. Masyarakat Sumba percaya, rumah ketika hidup haruslah berdampingan dengan rumah ketika mereka meninggal. Dalam hal ini adalah kuburan.
Dan juga ini adalah sebagai simbol kedekatan antara arwah dan keluarga yang masih hidup. Sebagai bentuk penghormatan kepada kerabat yang telah meninggal, keluarga akan membuatkan batu kubur yang besar dan indah. Batu-batu itu diambil dari gunung, kemudian dipahat sesuai dengan bentuk dasar yang diinginkan. Setelah itu ornamen-ornamen akan diukir setiap sisi batu yang telah menjadi bentuk menjadi sebuah dolmen atau sarkofagus. Semakin indah atau besar suatu batu kubur, maka hal itu menyimbolkan juga semakin besar status dan martabat dari orang yang telah meninggal. Nah, itu tadi 2 kebudayaan yang ada di Desa Ratenggaro. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana keindahan dan pesona alam yang ada di Desa Ratenggaro. Selamat menyaksikan. Kira-kira ke Sumba ini enaknya bulan apa ya? Berdasarkan data grafik cuaca di Sumba selama 5 tahun terakhir, bisa disimpulkan bahwa untuk curah hujan dengan rata-rata tinggi berlangsung pada bulan Januari sampai bulan Maret dan bulan Oktober sampai bulan Desember. Lalu untuk curah hujan dengan rata-rata rendah berlangsung pada bulan April sampai bulan September. Jadi berdasarkan data grafik di atas, waktu yang tepat dan nyaman untuk Anda berkunjung ke Sumba yaitu pada bulan April sampai bulan September. Jadi tunggu apa lagi? Nah tuh teman-teman, tunggu apa lagi? Sudah tempatnya keren, cantik, eksotik, instagramable, dan masih kental akan kebudayaan-budayaannya. Desa Ratenggaro ini untuk masuk ke sana sama sekali tidak dipungut biaya. Namun pengunjung harus tetap mematuhi adat istiadat serta peraturan yang berlaku di desa tersebut. Selain itu, akses menuju Desa Ratenggaro ini tidak terlalu sulit. Jika kamu turun dari bandara, kamu dapat menyewa mobil seharga 500.000, kemudian kamu akan diantarkan ke titik tertentu, kemudian kamu harus menyewa ojek untuk masuk ke kawasan Desa Ratenggaro ini. Nah, di dalam Desa Ratenggaro ini juga terdapat villa-villa yang bisa kamu sewa untuk menginap di tempat tersebut. Karena di desa tersebut juga ada pantai yang sangat menarik bernama Pantai Ratenggaro. Di Desa Ratenggaro ini, masyarakat juga menjual souvenir serta oleh-oleh khas Sumba yang dapat kamu beli dan kamu jadikan buah tangan untuk keluarga kamu di rumah. Nah, jangan lupa teman-teman, karena ini adalah masa pandemi, maka kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan setiap sesudah atau sebelum melakukan aktivitas. Jadi itu tadi teman-teman keunikan dari Desa Ratenggaro Sumba. Siapkan uang kalian, yuk kita pariwisata ke Sumba.